Tidak ada hadis yang sahih kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang alat musik. Sayati ala ummati ini, sayatu ala ummati, akan datang kepada umatku yahilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Mereka itu akan menghalalkan hir, yakni perzinaan, wal khamr wal ma'azif. Lah ma'azif itu apa? Jadi ada suatu ketika pada zaman akhir ini ada orang menghalalkan perzinaan. Kalau orang menghalalkan perzinaan hukumnya kafir, atau menghalalkan khamr hukumnya kafir. Ini ada pada akhir zaman ada. Yang terakhir adalah menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Para ulama mengatakan ini alatul lahwi, alat yang menjadikan orang lalai. Mungkin bahasa lain ada orang mengatakan alat musik. Nah, sekarang dibahas oleh para ulama. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Dan dari tiga yang disebut oleh Rasulullah itu al-hir perzinaan, al-khamr khamr, yang ketiga adalah ma'azif. Perzinaan jelas, wala taqrabu zina, larangan zina itu jelas. Ini agak pelik sedikit para tulabul ilm ini, agak sedikit. Masalah perzinaan jelas diharamkan. Maka yang menghalalkan perzinaan adalah syirik, keluar dari iman. Khamr sudah jelas pengharamannya, yang menghalalkan khamr jelas keluar dari iman. Tapi yang ma'azif belum pernah ada larangan sebelumnya, tapi kenapa ada di sini? Tidak ada larangan dari Nabi sebelumnya tentang ma'azif, tapi kenapa kok ada di sini? Ini ulama membahas. Kemudian dibahas secara khusus, apa makna ma'azif? Alat yang melalaikan, alatul lahwi, alat musik. Jawabannya baik kalau itu alat musik. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Ini pertanyaannya. Karena Nabi SAW memperkenankan seorang perempuan yang bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu an adriba duffa ala ra'sika in sallamaka Allah law sallamaka Allah. Ya Rasulullah, aku bernadar kalau seandainya kau selamat dalam peperangan, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Rebana termasuk bagian alat, termasuk pernikahan. Wadribu alaihi biduf, wadribu alaihi a'linu fil masjid, wadribu alaihi biduffi. Jadi Nabi memerintahkan untuk memukul rebana di dalam pernikahan, tanda senang. Tapi hati-hati ya, masalah halal haram jangan main-main. Jadi harus ada jalan menjelaskan ini, Ricci. Baik, ini alat, ini masalah alat. Jadi alat ini, apakah semua alat itu diharamkan? Ternyata ada alat yang tidak diharamkan. Genderang untuk perang, sebagian seruling yang diperkenankan. Termasuk alat-alat yang dipukul oleh orang Habasyah waktu bermain di masjid Nabi adalah bunyi alat musik yang sangat khusus di Habasyah sana. Ada jadi jenis alat musik ternyata yang diperkenankan oleh Nabi SAW. Lalu para ulama menjelaskan di sini tentang alat apa yang menjadi haram dan apa sebab pengharamannya. Kita taruh dulu di sini. Tapi sebelumnya harus ada kita paham 5 hal. Lagu dengan musik itu dibahas 5 hal. Jadi jangan langsung halal atau haram. Ini. Yang pertama adalah hukum menyenandungkan lagu, hukum menyenandungkan syair. Hukum menyenandungkan syair bagaimana? Jawabnya adalah syair selagi syairnya itu adalah syair yang tidak maksiat, pujian kepada Nabi, kepada Allah, mengajak untuk berani dalam berjuang, adalah boleh menyandungkan syair. Terus siapa yang menyenandungkannya? Biarpun qasidah sholawat tapi seorang perempuan ganjen lenggot-lenggot di bulan laki-laki ya nggak jadi sholawatan juga, lenggot-lenggot. Kalau sholawatan, perempuan yang berwibawa, jangan goyang benggol, bukan di atas panggung lagi. Biarpun sholawatan jadi nggak bener. Yang menyenandungkan itu siapa? Yang ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ini dibahas rinci para ulama. Jadi jangan langsung halal haram, dirinci. Hukum menyenandungkan syair. Siapa yang menyenandungkannya? Seorang laki-laki haram menyenandungkan, tapi gaya perempuan tahannus. Gaya perempuan itu haram. Ada begitu. Kemudian di mana tempatnya? Wah, sholawat badar, sholawatan tapi tempat yang tidak terhormat. Perempuan lagi pakai telanjang, tidak terhormat, minuman keras, namanya sholawatan, salatullah, merendahkan sholawat, haram hukumnya karena tempatnya. Yang keempat adalah waktunya. Sholawatan, tapi waktu orang pada tidur, ganggu orang. Yang kelima, bagaimana jika itu dibarengi dengan alat? Dibahas alat tadi. Dan para ulama menyatakan bahasanya disebutkan khamr
zina ini jelas haram, kemudian dihalalkan, yang menghalalkan, kemudian orang yang menghalalkan keluar dari iman. Tapi ini ma'azif ini, alat-alat musik ini, lah kok tiba-tiba nongol di sini, ini bagaimana kisahnya? Para ulama mengatakan apa? Yang diharamkan di sini adalah, kenapa kok alat musik disebut di sini? Karena umumnya kalau seorang pezina lalu minum minuman keras, biasanya di tempat itu diiringi dengan alat musik, makanya langsung disebut di situ. Makanya para ulama menjadikan yang pasti jelas haram adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, menjadi kebiasaan mereka. Asalkan alat musik yang semua orang kalau dengar alat musik itu biasa aja dah di tempat-tempat disco dan sebagainya, lagi perempuan pasti itu haram, atau goyang pinggul yang nggak kalau pasti haram, jelas itu. Tapi semua jenis alat, apakah batu dikumpulin tok tek, kentongan kotak klotuk, tapi kalau tidak mengarah kepada pekerjaan yang fasik, tidak bisa dikatakan haram. Coba ada kentongan waktu ronda, apa tuh obrok ya di sini. Kalau Jawa Timur ronda, kentongan yang bunyi dundang, itu bukan gitar, bukan organ juga, tapi bambu yang bersuara sehingga mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang indah itu suaranya. Itu bukan rebana juga. Apakah kentongan haram? Kecuali kentongan yang memang dibuat kentongan jenis tertentu, biasanya apa? Dibunyikan untuk sambil berzina dan minuman keras, maka jadi haram. Maka alat musik yang mutlak diharamkan adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, yang menjadi kebiasaannya orang fasik. Adapun alat-alat musik yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik, misalnya di sebuah daerah Anda menemukan sebuah alat musik, itu hanya tradisional untuk melatih perang, untuk semangat belajar ini, selagi tidak menjadi kebiasaan orang mabuk berzina, maka bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Apakah itu dianjurkan? Oh bukan. Bagaimana jika ada sholawat dibarengi dengan rebana dan sebagainya? Ada rebana diajarkan. Atau mungkin alat musik yang lainnya, yang penting bukan alat musik yang menjadi kebiasaannya orang ahli maksiat. Selagi bukan kebiasaan ahli maksiat, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan sesuatu yang mutlak diharamkan tadi. Sebab sudah diketahui alat jenis musik tertentu yang sudah dipakai untuk pemabuk dan sebagainya. Bahkan ini adalah menjadi syiarnya orang fasik, haram itu alat musik. Tapi kalau alat musik yang di situ tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, orang ahli maksiat, maka termasuk masuk bab yang mubah, diperkenankan. Kalau dibarengi dengan satu syair-syair yang baik, maka bukan satu yang terlarang, asalkan memenuhi syarat yang 5 tadi. Tapi apakah itu dianjurkan? Apakah dianjurkan? Oh, mendengar hal-hal yang semacam itu bukan suatu yang dianjurkan, karena bisa menjadikan kita lupa. Kalau melupakan kewajiban menjadi haram. Jadi ada marhalah irsyad, fatwa itu halal haram. Tapi kalau masalah petunjuk, lah santri seharusnya tidak banyak dengar yang demikian itu. Santri tugasnya belajar, ahli zikir ngapain perlu alat-alat musik. Tapi ada sebagian orang yang dia masih dalam mau hijrah dari musik-musik yang gak karu-karuan, lalu menuju kepada alat-alat musik yang tidak mutlak haramnya, itu hijrah, pada akhirnya pengen sholawat sendirian. Jadi hukumnya semacam itu. Alat musik asalkan bukan menjadi ciri khasnya orang fasik, asalkan di saat Anda mendengar tidak kebayang kekafiran atau kefasikan, perzinaan dan sebagainya, maka itu adalah jenis alat musik yang bukan mutlak diharamkan tadi. Bahkan bisa itu adalah masuk pada alat musik yang diperkenankan. Sehingga ada seorang alim besar, seorang sufi besar, Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, beliau menamai Idahud Dalalat, fi sama'il alat, dia menjelaskan beliau adalah seorang sufi. Jangan biasanya orang yang anti musik itu lalu sudah keputusan sufi itu, masya Allah, orang sufi dan Abdul Ghani An-Nabulsi itu yang punya sholawat yang masyhur itu, salatum bisalamin, itu adalah ada Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, seorang sufi besar, dan dia adalah pecinta Nabi yang luar biasa, memilah dengan jelas tentang alat musik. Jadi alat musik yang menjadi kebiasaan orang fasik, kebiasaan disenandungkan dibarengi dengan minuman keras dan zina, maka itu kita tidak boleh membawa jenis alat musik ini, karena itu adalah kebiasaan orang fasik. Itu hukum masalah alat musik, dan sudah kita terangkan dalam sebuah pengajian dengan panjang lebar. Dan ini kami ambil juga dari isyarat yang dihadirkan oleh Imam Ghazali di saat menjawab bab adabus sama. 5 hal ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, waktu Imam Ghazali berbicara tentang adabus sama, tata krama, bagaimana kita mendengar sesuatu, termasuk mendengar suara nasyid atau mendengar alat